Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to in this video. Bersama saya Resti Oktorini dan teman-teman lain yang membersamai dalam KKN Alternatif 69 Universitas Ahmad Dahlan, Unit 1C2, RW 02, Gedong Kiwo, Mantricron, Yogyakarta. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu sehat, selalu menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baik, jika kita menyinggung tentang virus corona atau COVID-19, tentu tidak asing lagi bagi kita semua ya. Virus baru yang diketahui pertama kali muncul di Wuhan, China ini telah menyapa nyaris di seluruh negara belahan dunia. Di Indonesia sendiri diketahui bahwa virus corona telah menyapa di pertengahan bulan Maret dengan kasus terkonfirmasi pertama di Jakarta. Jika kita hitung dari awal kemunculannya dengan dikaitkan pada bulan November saat ini, itu artinya telah kurang lebih 8 bulan kita dikepung oleh virus yang wujudnya tidak akan kelihatan jika tidak memakai alat bantu medis. Ada banyak hal atau tatanan yang diubah semenjak virus corona ini muncul, seperti contoh menjalankan kebiasaan baru guna memutus rantai penyebaran COVID-19 atau corona ini, yang penularannya sangat sederhana tetapi dapat menyebabkan kematian. Selain berbagai tatanan kebiasaan baru yang telah sama-sama kita bentuk, kita usahakan dan kita jalankan guna menjaga kesehatan bersama, virus ini juga telah membuat dampak pada kehidupan yang lebih vital, seperti pada bidang pendidikan dan ekonomi atau pekerjaan. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia telah dilakukan secara online dan tidak bertatap muka. Karena jika bertatap muka akan menghadirkan banyak sekali orang yang kita tidak tahu apakah seorang itu pembawa virus atau akan terjangkit virus karena sistem imun yang tidak kuat melawan virus. Ya, itu tadi bidang pendidikan. Sama halnya dengan bidang ekonomi atau pekerjaan yang juga berdampak semenjak COVID-19 ini ada. Sehingga bekerja disarankan untuk dilakukan secara online dan dari rumah. Eits, tunggu dulu. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena setiap pekerjaan itu berbeda jenisnya. Ya, yang tidak melakukan pekerjaan dari rumah tentunya dapat meminimalisir penyebaran virus ini dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir, juga menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker, dan juga sebisa mungkin menghindari kerumunan orang banyak. Coba kita ingat judul kita di awal tadi. Ada yang ingat? Ya, benar. Produktif di masa sulit. Bicara soal produktif, itu artinya tetap berperan aktif menjalankan sesuatu. Lalu, apa maksud di masa sulit? Ya, masa sulit dalam hal ini dimaksudkan dalam peran virus corona yang nyaris mengubah drastis pendapatan finansial atau ekonomi kita. Lalu, bisa tidak sih jika kita tetap produktif di tengah wabah virus corona ini untuk tetap bisa menghasilkan pendapatan dan membiayai keluarga? Jawabannya tentu bisa. Sebagian besar pekerja di Indonesia banyak mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Karena mungkin saja sebuah perusahaan tempat bekerja mengalami penurunan omset saat pandemik. Untuk yang mengalami PHK, tolong jangan berlarut dalam keterpurukan ya. Mari kita bangun untuk memulai atau menambah pemasukan, bahkan mungkin dapat membuka peluang usaha baru untuk membantu mereka yang mengalami kasus PHK serupa. Perhatikan apa yang menjadi peluang usaha menghasilkan saat pandemi. Tidak ada salahnya untuk mencoba membuat hal yang baru, bukan? Misalnya, pada saat pandemi seperti ini,
bidang kesehatan tentu sedang mengalami kebutuhan pasar yang meningkat. Nah, dari sini kita bisa mencoba memproduksi masker kain untuk kemudian memasarkannya. Atau produktif dalam memasarkan sayur mayur dan membuka jasa pengantaran hasil petani langsung. Itu juga akan membantu petani. Kenapa saya katakan demikian? Karena anjuran dari pemerintah untuk masyarakat sebisa mungkin di rumah aja akan menjadikan masyarakat lebih memilih memesan kebutuhan pokok secara online tanpa harus keluar rumah dan memenuhi pasar, sehingga kejadiannya malah berkerumun. Tentu, produktif dalam hal ini tidak terlalu sulit untuk dikerjakan, malah menjadi kita produktif di bidang ini. Selain sayur mayur, Anda bisa loh memasarkan produksi lain, misal pada daging ayam kampung yang tentu saja ini masih sangat banyak peminatnya, karena daging ayam kampung lebih sehat untuk dikonsumsi. Jadi, bagaimana? Apakah masih ragu dan takut untuk memulai usaha baru di tengah masa pandemi? Semoga tidak ya. Semoga dari video ini Anda tergerak untuk lebih melakukan sesuatu yang dapat menambah ataupun memperbaharui ekonomi dengan memulai usaha baru atau kelompok usaha di sekitar rumah, dengan tidak bergantung lagi pada sebuah perusahaan. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan terlebih saat Anda berada di luar rumah. Protokol kesehatan yang Anda jalani baiknya berdasarkan 3W. Wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga wajib menjaga jarak saat berada di tempat umum ataupun yang terlalu ramai. Stay healthy everyone. Salam dari saya Resti Oktorini dan juga teman-teman lain yang membersamai dalam KKN Alternatif 69 Unit 1 C2 Universitas Ahmad Dahlan di kawasan RW 2 Gedong Kiwo, Mantri Jeron, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.